selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan walaupun melalui daring pada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah diterima di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Mudah-mudahan selama belajar di SMA Negeri Raja Galuh kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, nusa, bangsa, dan agama. Selanjutnya, perkenalkan, Bapak nama Agus Zainal Arifin, guru di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Pada kegiatan MPLS ini, Bapak akan memberikan materi tentang keluarga sadar hukum atau kadar hukum. Di sebelah kiri kanan saya ini ada duta hukum dari Kabupaten Majalengka, dan terima kasih atas kepercayaannya sehingga bisa mendampingi saya. Untuk itu ada baiknya memperkenalkan diri dulu. Persilakan. Perkenalkan, nama saya Nenden Hanidiana MS. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Raja Galuh yang dipercayai sebagai pengurus Duta Hukum Kabupaten Majalengka. Perkenalkan, nama saya Yumna Safa Zahra, siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh yang dipercaya sebagai Wakil Ketua 1 Duta Hukum HAM Kabupaten Majalengka. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Jadi SMA Negeri 1 Raja Galuh ini mendapat kepercayaan dari keluarga sadar hukum Kabupaten Majalengka yang sekaligus bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia dan telah mendapat rekomendasi dari Kemenkumham. Itu. Ini kehadiran ini dari kadar hukum Majalengka ini suatu kehormatan, dan ini perlu disampaikan kepada anak-anakku sekalian. Ini penting sekali karena nanti kadar hukum ini akan memberikan motivasi kepada kalian tentang semangat untuk sadar selalu mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentunya kalian siswa-siswa SMA Negeri 1 Raja Galuh yang baru itu tentunya perlu mengetahui bagaimana menjadi bagian dari atau menjadi duta keluarga sadar hukum tingkat Kabupaten Majalengka. Dan ini ada dalam kesan dan pesan mereka. Ya, persilakan dari Saudara Nenen dulu, silakan. Pesan saya yaitu saya selalu merasa sudah disiplin dalam mentaati peraturan, sehingga saya selalu
merasa tenang karena tidak memiliki masalah dalam pelanggaran atau tata tertib lainnya. Ya, barangkali pesan dari Saudari Yumna. Pesan saya teruntuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh agar untuk mengikuti pembelajaran dengan tenang sehingga adik-adik bisa menaati tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian saya harap adik-adik SMA Negeri 1 Raja Galuh ini bagian dari keluarga sadar hukum tingkat Kabupaten Majalengka serta keluarga sadar hukum tingkat Provinsi Jawa Barat. Perlu diketahui juga adik-adik, keluarga sadar hukum atau kadar hukum ini merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia dan dapat direkomendasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Maka dari itu, saya ingin mengajak siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh ini untuk ikut andil dalam melaksanakan dan meningkatkan rasa kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Raja Galuh ini untuk mengikuti organisasi yaitu Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, karena sadar hukum itu keren. Ya, begitulah pesan dan pesan dari Duta Hukum Kadar Hukum Kabupaten Majalengka. Selanjutnya kita atau anak-anakku perlu memahami bahwa pengertian keluarga sadar hukum itu dimulai dari ejaan kata-kata ini. Ada 3 kata: keluarga, sadar, dan hukum. Di sini ada pengertian tentang keluarga menurut Friedman bahwa keluarga adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu, mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Nah, maksudnya di sini bahwa pengertian keluarga ini cakupannya lebih luas, jadi tidak hanya sekedar keluarga di rumah. Nah, di sini diartikan bahwa setiap ada kumpulan 2 orang atau lebih memiliki ikatan keterkaitan emosional, kemudian masing-masing memiliki peran, maka disebut keluarga. Contoh, keluarga SMA Negeri 1 Raja Galuh, keluarga alumnus SMP atau MTS kalian misalnya. Nah, juga di sini keluarga sadar hukum atau kadar hukum. Nah, itu. Kemudian tentang kesadaran, pengertiannya menurut Hasibuan bahwa kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, maksudnya di sini bahwa kesadaran itu perlu sikap sukarela, mentaati. Ya, ini yang paling penting bagi kalian. Jadi ketika kalian nanti sudah belajar ya di SMA Negeri 1 Raja Galuh, nah dari sekarang sudah ada aturan-aturan, nanti ada tata tertib. Itu kalau kalian tidak mau memiliki permasalahan yang akhirnya tidak mengalami ketenangan karena melanggar hukum, maka harus sukarela, sadar, ya, taat akan tata tertib atau aturan yang ada di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Karena ya tujuannya seperti itu, ya, tata tertib itu nanti untuk supaya kalian teratur, dan apabila kalian mentaati, nanti kalian akan mengalami ketenangan dalam belajar. Nah, itu. Kemudian definisi hukum menurut Utrecht
bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang di dalamnya ada perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Raja Galuh nanti harus mengetahui dulu, memahami tentang tata tertib, karena tata tertib adalah produk hukum, sama aja hukum. Jadi maksud hukum di sini diantaranya yang selalu kalian temui yaitu tata tertib di sekolah, kemudian peraturan-peraturan di jalan misalnya ketika kalian di perjalanan. Nah itu. Jadi dari ketiga pengertian tersebut disimpulkan dalam suatu pengertian bahwa keluarga sadar hukum itu merupakan wadah yang berfungsi untuk menghimpun pelajar atau para remaja atau masyarakat secara umum yang dengan sukarela selalu mentaati aturan-aturan yang berlaku. Sementara kesadaran hukum itu, ini yang penting ya, wadah itu untuk agar dari wadah itu memberikan informasi agar selalu sadar akan hukum. Nah, kesadaran hukum itu merupakan sikap dari setiap kalian, setiap siswa di SMA Negeri 1 Raja Galuh untuk selalu mentaati tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Nah itu. Nah sekarang penerapan kesadaran hukum, tentu kalian punya pengalaman. Nah yang biasa dilakukan sehari-hari, nanti akan Bapak tanya nih kepada duta-duta kadar hukum ini, pengalaman penerapan kesadaran hukum dari mulai rumah menuju perjalanan menuju sekolah. Nah diawali dari rumah. Kalian di keluarga sendiri ketika mau berangkat ke rumah itu harus izin orang tua, salam pada orang tua, itu merupakan ketaatan terhadap nilai-nilai, terhadap norma-norma. Sama itu merupakan kesadaran hukum. Nah setelah keluar, nah nanti Bapak tanyakan dulu ke siswi Nenden, silakan. Bagaimana pengalaman Nenden ini kalau dari rumah naik apa ke sekolah? Naik motor. Terus kesadaran hukum ketika berkendara itu tentunya kita harus memakai helm. Terus sekarang kan sedang marak-maraknya COVID, kita juga harus memakai masker, memakai jaket, membawa STNK, memakai sepatu dan sarung tangan. Mungkin hal-hal kecil itu yang bisa menjadi contoh sadar hukum ketika berkendara. Ya, sesampainya di sekolah tetap harus mentaati aturan atau tata tertib yang ada. Oke, ini pengalaman Saudari Yumna, persilakan bagaimana menerapkan kesadaran hukum di sekolah. Menurut pengalaman saya, untuk menerapkan sadar hukum di sekolah itu mulai dari hal kecil seperti menaati tata tertib yang ada di sekolah, lalu bisa disiplin waktu. Contohnya dalam disiplin belajar, memasuki kelas, dan banyak lagi. Karena untuk melakukan sadar hukum itu perlu dari mulainya pelajar, agar di masa yang akan datang bisa mendapatkan atau menghasilkan negara yang damai, tentram, serta adil. Seperti itu. Yaitu pengalaman-pengalaman
yang diterapkan nanti juga oleh kalian terkait kesadaran hukum itu. Nah, kemudian kesadaran hukum ini ya dalam materinya itu ada kaitannya dengan HAM. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Ini selalu harus dimunculkan ya ketika membahas tentang kesadaran hukum, karena jangan sampai ada benturan atau salah pemahaman tentang hak asasi manusia dengan kesadaran mentaati hukum. Jadi perlu di sini sedikit dibahas. HAM atau hak asasi manusia itu sebetulnya suatu hak yang sudah ada, ya, sudah menjadi karunia dari Tuhan, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melekat pada setiap diri manusia. Hak itu ya. Nah, di sini ada contoh hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat, karenanya tak bisa diganggu sebab sifatnya mutlak. Nah, begini ya, kalian ketika belajar nanti di SMA Negeri 1 Raja Galuh, kalian tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak bisa digugat, seperti hak hidup. Hak hidup, hak hidup itu banyak. Hak untuk bernapas, mendapatkan oksigen, hak untuk makan, hak kebebasan, termasuk hak untuk belajar. Itu hak asasi. Namun demikian, untuk menjalankan hak asasi manusia itu tentu harus diatur, ya, agar kalian merasa nyaman. Nah, diatur dalam suatu tata tertib. Karena tata tertib sendiri dibuat itu tidak melanggar HAM, ya. Jadi kalian kembali lagi kepada kesadaran hukum, ya, bahwa kalian tetap harus walaupun memiliki hak asasi manusia, tetap kalian harus mentaati tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Nah, selanjutnya masalah terkait dengan kadar hukum ini ada sedikit mengenai pendidikan korupsi. Kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh yang baru tentu sudah mendengar tentang korupsi sebagai suatu kasus. Nah itu, kenapa sekarang harus dipahami, harus diketahui oleh kalian? Karena ada benih-benih korupsi, ya, pada siswa-siswi. Jadi ada peluang nanti di kemudian hari menjadi seorang koruptor, begitu. Seperti contohnya itu menurut dari contoh-contoh kadarku. Apa itu? Yaitu perilaku nyontek. Nah, perilaku nyontek ini adalah merupakan embrio, ya, yang apabila selalu nyontek terus, ya, nanti itu embrio jika batang nanti kalian di masyarakat menjadi koruptor. Makanya jangan dibiasakan nyontek, karena nyontek itu perbuatan culas, tidak jujur, seperti itu. Itu sama dengan koruptor, kan? Nah itu. Jadi kembali lagi, apabila kalian memiliki kesadaran hukum atau taat akan tata tertib, maka tentunya kalian tidak akan menyontek, karena menyontek itu perbuatan tercela. Nah, terkait dengan pendidikan korupsi nanti itu yang kunjungan nanti, ya, karena
pendidikan korupsi ya yang ada di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Nah itu barangkali untuk saya pembahasan mengenai kadar hukum atau keluarga sadar hukum dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga dari duta kadar hukum yang kita sampaikan ya Bapak mewakili sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu